Berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang fitur-fitur dari Windows, ya. Jadi Windows itu adalah semacam program operating system. Jadi yang di dalamnya kita harus mengetahui apa saja fitur-fiturnya. Jadi baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang fitur-fitur Windows. Jadi kalau anak-anak mengklik ikon jendela pada pojok kiri laptop, klik kanan, maka banyak sekali muncul, ya. Di situ ada program and feature, kemudian mobility center, power option, event viewer, system device manager, network connection, disk management, computer management, dan sampai pada shutdown or sign out. Nah, di sini adalah fitur-fitur dari Windows yang dapat digunakan untuk menjalankan beberapa perintah di dalam kita mengeksekusi sebuah komputer. Nah, misalnya di program feature, ya, kalau kita klik, nah di sini akan muncul beberapa icon-icon, ya, icon-icon yang seperti ini, ya. Jadi program ikonnya adalah seperti ini. Jadi ini beberapa program, kemudian aplikasi yang sudah terinstall pada komputer. Kemudian kalau kita klik kanan lagi, kemudian kalau mobility center, kemudian klik kanan lagi, misalnya mobil center, itu sudah kelihatan, ya, di dalam bentuknya seperti ini. Ya, di situ akan muncul display, kemudian untuk volume, kemudian baterai status, kemudian external display, dan juga synchronization setting. Kemudian kalau kita klik kanan lagi, kita pilih yang misalnya event viewer. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi tab dialog daripada event viewer. Nah, di sini ada custom view, kemudian window log, kemudian application and service log, kemudian subscription. Jadi event viewer ini melihat aktivitas-aktivitas yang dijalankan di dalam komputer. Kemudian yang penting mungkin di sini adalah device manager. Jadi device manager ini, device itu adalah alat, kemudian manager itu adalah pengelola. Jadi di sini adalah pengelola seluruh interface, input, output, dan juga proses yang ada pada komputer. Nah, pada device manager ini kita akan bisa melihat di sini nama komputernya apa, kemudian audio inputnya itu mempergunakan apa saja, kemudian baterainya, kemudian dia mempergunakan adapter apa, kemudian disk drive-nya itu mereknya mempergunakan apa, kemudian display adapter itu ada Intel HD Graphic Family dan Nvidia GeForce 820M. Nah, ini ada tergantung dari hardware yang terpasang pada komputer. Nah, sehingga di sini akan terdeteksi driver dari masing-masing hardware yang terpasang. Kemudian kalau misalnya kamera, dia menggunakan jenis apa, kemudian monitor, kemudian ada prosesornya, di sini akan kelihatan. Jadi berapa jumlah prosesornya, kemudian merek, spesifikasi, dan juga kecepatan. Jadi tampak di sini menggunakan Intel Core i5 atau i5 4210 CPU dengan kecepatan 1,70 GHz. Nah, di sini anak-anak akan bisa mengetahui input, output, dan proses serta driver yang terpasang pada komputer. Nah, semua ini ada pada Windows. Kemudian berikutnya adalah yang penting mungkin di sini adalah control panel.
Nah, control panel ini namanya juga control panel, dia lebih banyak mengelola beberapa aplikasi dan juga program yang terinstal. Nah, di sini pengaturan-pengaturan mulai dari action center, kemudian color management device, ya, termasuk di sini yang sering digunakan itu adalah misalnya adalah program and feature ini. Nah, jadi pada program and feature, program ini adalah program-program atau aplikasi yang telah terinstall pada laptop. Kemudian kita klik lagi, di samping itu juga mungkin ada kalau kita ingin melihat menjalankan sebuah program, kita biasanya mengklik run. Contohnya misalnya kita menjalankan asconfig. Nah, kalau kita klik OK, nah di sini akan mengatur secara general misalnya startup selection. Di situ ada normal startup, kemudian diagnostic startup, kemudian selective startup. Nah, jadi sistem configuration ini itu mengatur bagaimana komputer untuk pertama kali dijalankan. Nah, di sini misalnya dipilih selective startup, itu adalah load system service dan load startup item. Artinya pada saat komputer melakukan loading, maka service yang digunakan adalah load system service dan juga load startup item. Kemudian bootingnya, nah jadi bootnya itu ke Windows 8.1. Kemudian service-nya, jadi banyak sekali anak-anak, jadi service yang dijalankan oleh Windows pada saat melakukan startup ataupun selama komputer itu kita gunakan. Kemudian startup, nah di sini ada Open Task Manager. Nah, di sini adalah startup. Jadi startup ini artinya program yang dieksekusi secara bersamaan ketika program itu dijalankan. Ya, ini otomatis akan muncul di sebelah kanan ini. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke tool. Ya, ini ada beberapa tool yang juga sudah jalan dan terinstall pada komputer. Nah, itu fitur-fitur dari Windows di mana kita bisa mengkliknya dengan mempergunakan klik kanan pada ikon jendela di pojok kiri laptop. Jadi banyak sekali fitur-fitur Windows yang bisa memberikan informasi eksekusi terhadap perintah-perintah. Kemudian misalnya pada desktop, nah ini muncul seperti ini. Jadi di sini ada beberapa deretan icon yang kita gunakan untuk mengakses program, aplikasi, dan juga software-software yang terinstall. Ya, baik anak-anak. Nah, itu fitur-fitur dari Windows, ya. Nah, itu fitur-fitur dari Windows yang wajib diketahui oleh anak-anak. Nah, baik, nanti akan kita masuk pada Windows Explorer yang sering kita gunakan.